Banyak orang yang pengen meraih haji yang mabrur. Emang apa sih keutamaannya? Ada 5 keutamaan haji yang mabrur. Keutamaan yang kelima ini bisa buat kita tercengang. Yuk kita simak bersama. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Ia bukan sekedar perjalanan fisik dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Bukan sekedar memakai kain ihram, tawaf, sa'i, lalu pulang membawa oleh-oleh. Tetapi perjalanan ruhani menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang berangkat haji, tetapi tidak semua mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kenapa demikian? Karena haji mabrur bukan diukur dari gelar Pak Haji, bukan dilihat dari banyaknya foto di depan Ka'bah, dan bukan pula dari cerita-cerita unik selama perjalanan ibadah haji. Lalu sebenarnya haji yang mabrur itu apa sih? Para ulama menjelaskan bahwa haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan dengan ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuahkan perubahan nyata dalam kehidupan setelahnya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, wa qila huwal maqbulu. Ada ulama yang mengatakan bahwa haji mabrur adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min alamatil qubuli ay yarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidal ma'asi. Dan tanda diterimanya adalah seseorang pulang dari berhaji menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak kembali untuk berbuat maksiat. Wa qila huwa alladhi la riya'a fih. Dan ada pula yang berpendapat haji mabrur adalah haji yang tidak ada ria di dalamnya. Lalu apa sih keistimewaan orang yang mendapatkan haji mabrur itu? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, haji mabrur adalah jalan menuju surga. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, haji mabrur adalah amalan yang paling afdol atau utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayul amali afdalu, amalan manakah yang paling utama? Faqala imanu billah wa rasulih. Beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi menjawab, qala al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas menjawabnya, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, haji mabrur pahalanya setara dengan jihad fisabilillah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala nakhruju tujahidu ma'akum. Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami keluar ikut berjihad bersamamu? Qala la jihadu kunna al-hajjul mabrur huwa lakunna jihadun. Beliau menjawab, tidak, jihad kalian adalah haji yang mabrur, dan itu adalah jihad bagi kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang keempat, haji mabrur bisa menghapuskan dosa-dosa. Baginda Nabi bersabda, man hajja falam yarfuth walam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berhaji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan yang terakhir, keutamaan haji mabrur yang paling indah dan keren adalah mengembalikan seorang hamba kepada kesuciannya seperti saat ia baru dilahirkan. Baginda Nabi bersabda, man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu.
barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali keadaannya seperti hari saat dilahirkan oleh ibundanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Luar biasa keutamaan haji yang mabrur. Maka jangan heran jika semua jamaah haji berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan predikat haji mabrur tersebut. Jangan sampai kita pulang hanya membawa koper tapi tidak membawa perubahan diri. Jangan sampai kita pulang hanya membawa oleh-oleh tetapi hati tetap kering. Dan jangan sampai kita dipanggil Pak Haji, Bu Haji, tapi di sisi Allah ibadah haji kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka kita luruskan niat kita, kita jaga keikhlasan kita, kita pelajari manasik haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan yang paling penting kita jaga diri dari kemaksiatan, bukan hanya di tanah suci tapi juga setelah pulang kembali. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia tahun ini akan mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.